salah satu pionir dari peternakan lebah Apis mellifera di Indonesia. Ya, jadi awalnya dari kami beternak lebah sebenarnya juga bukan karena kami memulai ya, tapi lebih meneruskan usaha dari keluarga, khususnya keluarga dari suami saya. Dari sejak tahun 1980-an, om suami saya yang berasal dari Taiwan datang ke Indonesia memulai usaha peternakan lebah sama istrinya. Yang kemudian di tahun 95 beliau dipanggil Tuhan dan akhirnya diteruskan kepada istrinya, itu tante sama saya. Dan di 2021 karena tante kami meninggal, akhirnya dilanjutkan oleh kami berdua, seperti itu. Nama Raja Madu Raja sudah dari lama, cuman waktu dulu pernah saya dapat dengar ya ketika tante saya masih hidup, itu sebenarnya kita ada rekanan yang beternak bersama gitu. Dulu namanya salah satunya Raja Lebah, yang satunya lagi Raja Madu. Jadi memang waktu itu kok kolaborasi gitu. Yang dari gedung tadi kan di ekstraksi masuk ke sini. Dari kotak-kotak apa itu? Di ekstraksi masuk. Tantangan sendiri sebenarnya terbagi dua, tantangan di lapangan sama tantangan di produksi di tempat kami gitu. Kalau untuk tantangan di lapangan sebenarnya yang paling banyak itu dari cuaca, karena kalau untuk lebah sendiri itu kan mengambil madu dari bunga, sedangkan bunga ini untuk mendapatkan, untuk ada nektarnya itu harus stabil. Ketika dia musim hujan deras, maka nektarnya akan hilang. Sedangkan ketika dia musim panasnya ekstrim seperti katanya nanti akan ada El Nino, bunga itu akan cepat layu. Sehingga realitanya di lapangan, hasil panenan, hasil madu itu sangat terbatas. Begitu, itu tantangan di lapangan. Dan kenapa, kalau ditanya kenapa bisa bertahan, yang pasti kita menjaga kualitas. Kita jaga kualitas dan kita nggak seperti ya, maksudnya kalau kita nggak seperti yang praktek umum di lapangan, kita nggak mencampur dengan gula pasir dan sebagainya. Kita mempertahankan kualitas, itu yang pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha gitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita mulai masuk ke Instagram, kita mulai masuk ke TikTok, kita juga mulai mengaktifasi ke review Google. Saya kira itu juga faktor penentu ya untuk kita bisa benar-benar bertahan dari zaman ke zaman gitu. Tapi untuk menjaga kualitas, kami tetap sebisa mungkin memberikan yang terbaik gitu ya. Tantangannya apa jadinya? Kadang tuh yang kita panen, madu yang kita panen mungkin terlalu encer karena musim hujan gitu ya. Lebahnya pun juga membawa nektar dari bunganya terlalu banyak kadar air. Sementara di Indonesia sendiri itu ada standarnya yang layak jual, layak konsumsi dengan kadar air 22%. 21 sampai 22%. Kenapa mereka datang berkali-kali, bahkan dari luar kota, ketika mereka datang ke daerah sini gitu ya, mereka sempatkan gitu, sampai sempatkan. Kadang kita harus ngirim ke luar kota juga ya, pernah keluar pulau juga. Kita bisa memastikan bahwa madu kita berkualitas, makanya cakupan kita masih sedikit. Kita ada satu produk herbal tapi belum ada di display ya. Kita namanya Majah Baleka gitu. Majah Baleka itu sebenarnya hanya singkatan aja. Jadi Majah Baleka itu madu, jahe merah, bawang lanang, lemon, cuka apel. Majah Baleka kan, madu, bawang lanang, lemon, cuka apel. Kalau biasanya di luar itu kenalnya jus bawang, kalau teman-teman tahu ya, jus bawang. Nah itu gunanya buat apa? Itu kegunaan alaminya buat peredaran darah lancar gitu, sehingga ketika ada sumbatan jantung dia bisa memperlancar sumbatan jantung. Ketika ada stroke juga, itu kan juga bicara soal sumbatan, dia bisa memulihkan dari stroke. Kalau gini, kalau kita punyanya kotak-kotak lebahnya begitu, salah satu kebun yang kami miliki hanya di atas. Hanya di atas, itu pun kebun kopinya di luar, kebun kita di dalam gitu. Nah kita bisa menaruh kotak di situ pada saat musim kopi. Tapi selebihnya di mana? Selebihnya
lebah itu menghasilkan madu. Sebenarnya dia itu membawa madu dari bunga. Bunga itu tidak selalu mekar di satu tempat yang sama. Nah, makanya kotak-kotak lebah itu kita akan pindah dari perkebunan satu ke perkebunan lainnya. Begitu. Dan apakah kita memiliki semua perkebunan itu? Jawabannya tidak, teman-teman, karena kalau kita punya kebun-kebun itu kita tidak usah madu, kita jadi tuan tanah saja. Gitu. Jadi kita lebih sekedar menyewa, meminjam begitu pada waktu musim berbunga.